akuntansi perpajakan. Apa sih akuntansi perpajakan itu? Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Alfi. Di sini saya akan membahas satu video yang sangat menarik terkait akuntansi perpajakan yang harus diketahui oleh pemilik bisnis. Akuntansi perpajakan adalah salah satu proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran proses transaksi ekonomi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Lalu, proses selanjutnya adalah penyusunan laporan fiskal atau koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan fiskal yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan surat pemberitahuan tahunan pajak atau yang biasa kita sebut SPT. Dalam kegiatan ini ada beberapa yang harus dipertimbangkan sebagai dasar pedoman yang dapat membuat laporan pajak atau pembukuan Bapak Ibu bisa digunakan ketika waktu pemeriksaan telah tiba. Akuntansi perpajakan merupakan salah satu kegiatan mencatat keadaan keuangan suatu badan usaha yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Cabang akuntansi ini sebenarnya memiliki cara kerja yang mirip dengan jenis lainnya. Dalam dunia perpajakan sebenarnya tidak ada istilah yang namanya akuntansi. Yang ada adalah pencatatan dan juga pembukuan. Namun pada sistem yang sangat modern, dengan sistem self-assessment, akuntansi jadinya sangat dibutuhkan. Perbedaannya adalah jika akuntansi memberikan hasil laporan keuangan, tetapi untuk akuntansi pajak memberikan hasil laporan pajak. Fungsi akuntansi pajak tidak hanya mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan kepada petugas pajak, akan tetapi ada fungsi lain dari akuntansi perpajakan. Misalkan saja, menjadi strategi dan perencanaan pajak yang digunakan untuk di masa depan yang berdasarkan dengan pembayaran pajak sebelumnya. Hal ini bisa juga digunakan perusahaan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Lalu, fungsi yang selanjutnya untuk menganalisis besaran pajak yang akan ditanggung perusahaan di masa mendatang. Hal ini juga bisa digunakan perusahaan untuk mempersiapkan pembayaran pajak di masa depan dan juga memudahkan perusahaan untuk mengelola pajaknya. Fungsi dari akuntansi perpajakan juga bisa digunakan ketika ada investor yang akan memberikan investasi ke perusahaan. Nah, dari adanya laporan pajak bisa menggambarkan bagaimana perusahaan secara baik untuk mengelola bisnisnya. Dengan laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai kinerjanya baik dalam mengelola bisnisnya. Lalu fungsi yang terakhir yaitu sebagai dokumentasi perpajakan setiap tahun sebagai pembanding dengan mengetahui pengembangan keuangan perusahaan. Oke, setelah Anda mengetahui bagaimana tujuan atau fungsi dari akuntansi pajak, kali ini kita akan membahas terkait klasifikasi pajak berdasarkan pemungutannya. Klasifikasi ini dibagi dua jenis, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dan kekayaan yang dimiliki. Besaran pajaknya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pembayaran pajak langsung ini dibebankan langsung kepada wajib pajak, jadi tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Nah, selanjutnya untuk pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dibayarkan ketika ada transaksi keuangan. Perbedaannya, pajak tidak langsung ini bisa dibebankan kepada orang lain. Misalkan saja saat Bapak Ibu membeli barang di mall, pasti akan terhutang pajak atau biasa disebut dengan termasuk pajak. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dimiliki dalam akuntansi pajak. Misalkan prinsip kesatuan yang mana perseroan merupakan satu entitas ekonomi yang tidak bisa digabung dengan entitas ekonomi lainnya. Kemudian prinsip historis. Prinsip historis ini merupakan prinsip yang mensyaratkan pencatatan keuangan secara real time dan juga pencatatan real time atas pembiayaan aset dan barang lainnya. Dalam contoh simpelnya, misalkan perusahaan membeli aset senilai 50 juta, tapi dalam proses negosiasinya
perusahaan hanya membayar 45 juta. Maka dari itu, nilai yang harus dicatat adalah nilai sesuai dengan pembayarannya, yaitu senilai 45 juta. Yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh. Semua pencatatan harus dicatat dengan lengkap dan informatif agar diperoleh hasil yang akurat. Jika memang dirasa diperlukan, bisa menambahkan lampiran atau catatan sebagai referensi tambahan. Tujuannya adalah agar resiko, kesalahan, dan ketidakakuratan dalam pencatatan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Lalu selanjutnya proses dalam akuntansi pajak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, proses dari akuntansi pajak tidak jauh berbeda dari proses akuntansi pada umumnya. Siklus akuntansi selalu diawali dari proses transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, proses transaksi tersebut akan dicatat ke dalam buku jurnal, kemudian akan diposting ke dalam buku besar. Setelah itu dimasukkan ke dalam buku lembar kerja dan diakhiri dengan pencatatan laporan keuangan. Sifat akuntansi perpajakan. Setelah mengetahui pengertian akuntansi dan klasifikasinya, yang tidak kalah pentingnya yaitu mengetahui tentang hakikat akuntansi. Banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu alasannya karena mereka tidak mengerti atau mengetahui ciri-ciri dari akuntansi perpajakan. Maka dari itu, Bapak Ibu harus mengerti atau mengetahui ciri-ciri dari akuntansi perpajakan. Yang pertama adalah pajak memiliki sikap wajib yang dipaksakan untuk semua orang. Ada beberapa penyebab perpajakan di Indonesia belum maksimal karena banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak atau menghindari pajak sehingga pendapatannya tidak berkurang. Lalu, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan menguntungkan rakyat kembali. Perlu diingat, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah nantinya akan digunakan untuk membangun negara dengan pembangunan infrastruktur. Misalkan saja untuk pemberian subsidi, kemudian juga bantuan sosial, bahkan untuk memberikan lapangan pekerjaan. Lalu, kewajiban semua wajib pajak adalah membayarkan pajak sebelum jatuh tempo pajak kepada kantor pajak setempat. Sedangkan wajib pajak berhak dilayani oleh petugas pajak sebaik-baiknya karena sudah menjadi warga negara yang taat pajak. Selain itu, fungsi pemanfaatan hasil pajak bukan hanya digunakan untuk aspek ekonomi. Pemanfaatan hasil pajak bisa digunakan juga sebagai aspek sosial dan juga budaya suatu negara. Akuntansi pajak bisa dibilang merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan. Dengan pembukuan pajak yang baik, perusahaan bisa dibilang memiliki kinerja yang baik. Selain itu, akuntansi negara juga bisa digunakan untuk membantu perusahaan dalam pembayaran pajak kepada negara dalam waktu yang tepat dan juga benar. Untuk dapat menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, diperlukan perhitungan akuntansi yang rumit dan cermat agar tidak ada kesalahan dalam perhitungannya. Namun, hal tersebut tidak bisa digunakan perusahaan sebagai alasan tidak memperhitungkan potensi pajak yang dimiliki. Mungkin bisa digunakan sebagai sarana bantu teknologi, misalkan saja menggunakan aplikasi akuntansi yang mana bisa membantu perusahaan untuk melaporkan perpajakannya secara benar dan juga secara tepat. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe karena kita selalu membagikan topik terkait dengan bisnis dan perpajakan. Sampai ketemu di video selanjutnya.